Mungkin beberapa dari kamu penasaran, mengapa rabies menyebabkan penderitanya takut akan air? Ini karena rasa sakit yang hebat di tenggorokan akan muncul ketika menelan. Minum air aja sangat sakit. Bahkan, memikirkan menelan air pun dapat menyebabkan kejang-kejang. Dari situlah rasa takut itu berasal. Dan faktanya, rabies dulu dikenal sebagai hidrofobia karena segitu takutnya binatang atau manusia yang terinfeksi terhadap air. Tapi kalau takut air, kenapa penderita rabies akan mengeluarkan air liur berlebih? Pada tahap neurologis akut, penderita akan merasakan sakit pada tenggorokan jika menelan, sehingga air liur yang berlebih tidak tertampung. Kelebihan air liur adalah dampak lain yang dihasilkan oleh virus pada sistem saraf. Karena setelah virus mencapai otak dan berkembang biak, virus akan memicu kondisi disfagia sebagai usaha untuk menyebarkan diri sebelum inang mati. Disfagia yang dipicu rabies akan membuat inang mengeluarkan lendir yang berlebih. Di dalam lendir penderita rabies tahap akhir ini, virus akan menyebar dengan cara apapun. Jadi kalau kamu melihat anjing dengan gelagat yang mencurigakan, hindari. Lapor polisi jika perlu. Jangan deh. Lapor damkar sepertinya lebih tepat. Anyway, jika kamu digigit atau dicakar oleh binatang yang mungkin menderita rabies, penanganan pertama adalah kamu harus segera mencuci bagian gigitan dan cakaran selama 15 menit dengan air sabun atau menggunakan antiseptik seperti povidone iodine. Pencucian ini akan membantu meminimalkan jumlah partikel virus. Setelah itu, kamu harus wajib segera mencari pertolongan medis sebelum gejala muncul. Memang sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk mengetahui apakah seekor binatang menderita rabies. Yang paling aman adalah mengasumsikan yang terburuk. Rabies adalah penyakit yang bisa diatasi jika kita tahu cara mengatasinya. Pengetahuan tentang rabies ini akan menyelamatkan banyak orang. Dan untuk kamu yang punya binatang peliharaan yang berpotensi terinfeksi rabies, segera vaksinasi jika belum. Jika sudah, 4 jempol dari saya buat kamu. Tapi jika kamu merasa harga vaksin mahal, solusinya gampang. Jangan pelihara binatang. Tapi negara seharusnya juga membantu menyediakan vaksin rabies hingga ke daerah terpencil. Dan akan lebih baik jika ada dinas khusus yang menangani kontrol binatang liar di tiap wilayah. Jangan semuanya dilimpahkan ke damkar. Kasian, tugas mereka sudah terlalu banyak. Makanya saya lebih suka kucing daripada anjing. Karena kucing gak nyebarin rabies. Begitu kata beberapa orang. Jangan begitulah. Persepsi tentang satu hewan peliharaan lebih baik dari hewan peliharaan yang lain cukup meresahkan. Memang, kasus rabies pada kucing tidak sebanyak anjing, tapi bukan berarti nggak ada. Faktanya, ada banyak mamalia yang diketahui dapat menjadi inang dari virus rabies ini. Antisipasi aja, dan jangan denial ketika kucing kamu menderita rabies di kemudian hari. Oh, satu lagi. Infeksi rabies tidak akan menyebabkan penderitanya berperilaku seperti anjing kayak gini ya. Ini hoax. Karena, tanpa digigit anjing yang terinfeksi rabies pun, beberapa manusia terkadang kelakuannya seperti anjing. Maksudnya sangat bersahabat.